Oke teman-teman, kita lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat, faktor terjadinya komunikasi antar budaya, yaitu yang keempat adalah imigrasi. Kenapa? Penyatuan budaya atau akulturasi menyebabkan komunikasi antar budaya. Dari imigrasi, perpindahan dari satu tempat, dia berpindah secara keseluruhan ya, jadi dia bukan menetap, tetapi juga berpindah dengan keseluruhan yang dia miliki, kebudayaan yang dia miliki, kemudian dia pindah, berimigrasi di tempat yang baru, itu juga menjadi uh, salah satu faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Kenapa imigrasi bisa menjadi salah satu bagiannya? Karena dengan imigrasi, orang yang berpindah tempat dari budaya yang dia miliki sebelumnya, dia harus berinteraksi baru dengan budaya yang baru dia tempatin atau berinteraksi dengan tempat yang dia kunjungi. Karena di imigrasi, faktor dari imigrasi ini dia menetap untuk selamanya ya, menetap tidak hanya sekedar untuk seperti berwisata, mengunjungi satu tempat ke tempat lain, tetapi dia betul-betul memang berpindah dari satu budaya ke budaya yang baru. Nah, ini sebagai faktor penyebabnya komunikasi antar budaya. Uh, Faktor imigrasi ini merupakan faktor yang menunjukkan faktor yang paling penting karena dia tidak hanya sekedar mengetahui budaya yang dimiliki oleh orang lain, tetapi dia harus mau secara langsung maupun tidak langsung, secara terpaksa atau tidak terpaksa, dia harus bisa uh, 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 mengetahui, mengikuti segala bentuk kegiatan yang ada. Di luar dari keagamaan atau penganut agama ya, tetapi di sini adalah bagaimana cara berinteraksi budaya, memiliki kehidupan hubungan secara sosial dengan orang lain itu pasti memiliki perbedaan yang signifikan. Makanya kenapa orang yang imigrasi ini juga harus mampu untuk menyamakan persepsi, kemudian juga mengikuti semua kegiatan kebudayaan yang ada, menghormati sebagai wujud dari bentuk hormat dan empati, kemudian juga agar bisa diterima juga diri kita di tengah masyarakat mereka gitu ya. Nah, yang kelima adalah politik. Kenapa sih politik bagian dari faktor terjadinya komunikasi antar budaya? Oke, karena seperti yang teman-teman bisa lihat, kunjungan pemimpin negara atau presiden datang ke negara kita untuk berkunjung itu juga akan menimbulkan komunikasi antar budaya. Sudah pasti ya teman-teman ya, secara politik satu negara berkegantungan dengan negara lain. Begitu mereka pun akan berkegantungan dengan negara kita, seperti terjadinya ekspor dan impor. Oleh sebab itu, dengan terjadi secara tidak langsung dari faktor politik yang ada, otomatis komunikasi antar budaya akan berlangsung ya, akan terjadi gitu. Oke, dari kelima yang tadi saya sudah jelaskan sebagai menutup pertemuan sesi kita di minggu ini. Jadi teman-teman bisa mulai memahami, tidak saja saya memberikan materi, tapi juga teman-teman bisa memahami bahwa komunikasi antar budaya itu tidak semudah dari apa yang kita bayangkan. Kita tidak semudah hanya berkomunikasi saja, tetapi juga memiliki latar belakang uh, strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang efektif dengan orang lain. Itu ya, oke teman-teman, kita ketemu lagi di season berikutnya. Untuk tanya jawab, teman-teman bisa lakukan untuk diskusi, kritik, saran, kemudian diskusi kita bisa lakukan di WhatsApp group. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan secara japri, boleh japri juga ke saya kalau memang ada pertanyaan seputar dari mata kuliah komunikasi antar budaya ini. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu lagi secara tatap muka di kuliah online ini. Untuk sementara, kita lakukan media YouTube channel ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.